attention. So I shift my gaze in your direction. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God. Oh, even when my world is caving in. I choose you. I choose you. No matter where and over again, I choose you. 1, 2, 3, let's go. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari saya mengajak kita semua yang di rumah, kita boleh bertepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dialah Yesus yang mati dan bangkit bagi kita semuanya. Amin. Come on, sing, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Come on semuanya, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Lebih tinggi lagi katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Semua katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan kemenangan bagi Dia. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari semua di rumah boleh katakan Dia bangkit. Come on. Dia bangkit dan hidup
selamanya. Amin. Dia bangkit. Mari semua rayakan. Rayakan bagi dia. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi katakan, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Semuanya, biarlah rohmu boleh menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Amin. Come on, mari katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan lebih tinggi lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap roh kita menyala-nyala dan kita terus melayani Tuhan kita. Amin. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami merindu Bapa. Hidup kami boleh memuliakan Engkau. Hidup kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersyukur karena kami memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu. Tuhan, ku mau memuliakan-Mu. Ku rindu bermazmur untuk-Mu. Selagi hidupku masih ada, semua nafasku masih berhembus, ku sembah Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu. Segala pujian hanyalah untuk-Mu. Ku bersyukur selalu atas anugerah-Mu. Di sepanjang hidupku, ku mau memuliakan-Mu. Tuhan, kami rindu memuliakan Engkau. Tuhan, ku mau memuliakan-Mu. Ku rindu bermazmur untuk-Mu. Selagi hidup kami Tuhan, selagi hidupku masih ada, semua nafasku masih berhembus, ku sembah Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu. Segala pujian hanyalah untuk-Mu. Ku bersyukur selalu atas anugerah-Mu. Di
Di sepanjang hidupku ku mau memuliakan-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu, segala pujian hanyalah untuk-Mu. Ku bersyukur selalu atas anugerah-Mu. Di sepanjang hidupku ku mau memuliakan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu, segala pujian hanyalah untuk-Mu. Ku bersyukur selalu atas anugerah-Mu. Di sepanjang hidupku ku mau memuliakan-Mu. Di sepanjang hidupku ku mau memuliakan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu, segala pujian hanyalah untuk-Mu. Ku bersyukur selalu atas anugerah-Mu. Di sepanjang hidupku ku mau memuliakan-Mu. Di sepanjang hidupku ku mau memuliakan-Mu. Di sepanjang hidupku ku mau memuliakan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Berlebih sungguh lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari lebih sungguh lagi kita katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Lebih tinggi lagi. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku,
tiada tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Engkau termulia Bapa. Engkau termulia. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya DS Distrik 2, Pendeta Yufrendi mengucapkan selamat Hari Ayah bagi kita sekalian yang Tuhan percayakan sebagai ayah. Kiranya tengah-tengah keluarga kita boleh menjadi saluran berkat, menyampaikan firman Tuhan dan bagaimana menghidupi firman Tuhan dan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan hari ini kita di dalam perayaan Hari Ayah. Mari kita sama-sama ikutin ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya jemaat GMI Muen. Pada hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Ayah. Izinkan saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan selamat Hari Ayah bagi kita yang sudah menjadi ayah. Ya Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, ayah dan anak di tengah keluarga. Ayah dan anak di tengah keluarga. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Engkau memberikan keluarga bagi kami. Dan ajarilah kami Bapa untuk menghargai segala pemberian yang daripadamu. Karena kami tahu Bapa segala sesuatu yang berasal daripada Engkau adalah hal yang terbaik bagi kami. Tuhan pimpin berkati juga pada saat ini. Kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa. Kami rindu firman-Mu akan menghidupi kehidupan kerohanian kami. Dan menuntun di dalam perjalanan hidup kami. Dengarkan doa kami ini Bapa, yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. 以弗所书第6章第1到第4节. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita memiliki orang tua di tengah-tengah keluarga kita, kita harus menyadari bahwa ini adalah pemberian yang daripada Tuhan. Saya seringkali membimbing anak-anak remaja dan mengatakan kepada mereka, orang tua itu pemberian daripada Tuhan. Kita sebagai anak tidak bisa memilih mau dilahirkan di keluarga yang bagaimana. Mau papa yang bagaimana, mau mama yang bagaimana. Kalau boleh memilih, pasti semua akan memilih. Aku pinginnya menjadi anak presiden. Aku pinginnya menjadi anak daripada raja di istana tertentu dan sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara,
Hari ini kita melihat sebuah kenyataan, kita memiliki ayah, memiliki ibu yang bagaimanapun juga bagi kita dari sudut pandang kerohanian, inilah yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Dari nas firman Tuhan yang kita baca ini memberitahu kepada kita akan sebuah rahasia. Bahwa orang-orang yang bisa menghargai pemberian daripada Tuhan, mereka akan dianugerahkan panjang umur dan bahagia. Suatu hari, ada seorang pendeta senior. Ketika dia berkhotbah akan hal ini, selesai berkhotbah ada seorang jemaat berkata, "Pak Pendeta, ayah saya seorang yang sangat sayang kepada papa mamanya. Sangat menghormati papa mamanya. Tetapi kenyataannya adalah dia di usia yang muda telah meninggal dunia." Ketika Pak Pendeta mendengar perkataan ini, lalu Pak Pendeta bertanya kepada dia, kira-kira usianya berapa waktu dia meninggal dunia? Lalu jemaat itu berkata lebih kurang usianya 40-an tahun. Lalu Pak Pendeta mengatakan, bukan tidak mungkin. Oleh karena dia menghormati orang tua, itulah usianya diperpanjang sampai 40-an tahun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah Alkitab berdusta? Apakah mungkin firman Tuhan berbohong kepada umatnya? Saya yakin dan percaya firman Tuhan mencatat hal ini pasti punya maksud di dalamnya. Semua umat manusia pasti mendambakan hidup panjang umur. Tetapi untuk apa panjang umur tapi kalau tidak bahagia? Dan untuk apa kita berbahagia dalam dunia ini tapi usia kita tidak panjang umur? Firman Tuhan memberitahu kepada kita rahasia panjang umur dan berbahagia. Yaitu apa? Menghormati ayahmu dan ibumu. Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran pada pagi hari ini kita akan belajar 2 poin besar di dalamnya. Bagaimana peran anak di tengah keluarga, khususnya dalam hubungan dengan orang tua kita. Bagaimana peran anak di tengah-tengah keluarga dalam menghormati orang tua. Saya selalu memberitahu kepada jemaat saya. Kita orang Kristen menghormati orang tua kita selagi mereka masih hidup dan setelah meninggal dunia. Jadi jangan kita berpikir kita menghormati orang tua hanya masih hidup saja. Atau ada saudara-saudari kita yang menghormati orang tua mereka waktu mati saja. Tetapi kita harus menjaga keseimbangan. Menghormati orang tua masih hidup dan menghormati orang tua setelah meninggal dunia. Menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita menghormati orang tua yang masih hidup. Minimal saya memberikan 3 argumentasi bagaimana kita menghormati orang tua kita yang masih hidup. Yang pertama, memberikan yang terbaik bagi mereka. Selagi mereka bisa menikmati yang terbaik, kita punya kemampuan, kita berikan yang terbaik baginya. Ketika kita makan enak di sebuah restoran, ketika kita menikmati sesuatu yang enak dan lezat menurut kita, pernahkah kita berpikir nanti saya akan bawa papa mama saya untuk masuk ke restoran ini juga menjadi berkat bagi mereka supaya mereka bisa menikmatinya? Atau kita juga membeli bungkus pulang supaya mereka juga bisa memakannya. Waktu kita menjadi pengantin baru, kita mau ranjang kita mereknya King Koil, merek yang terbaik. Tetapi numpang tanya, coba lihat ranjang merek daripada orang tua kita. Apakah merek yang sama atau lebih jauh parahnya mereknya King Kong? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita menghormati orang tua, mengasihi orang tua, ini ada unsur memberi. Inilah yang selalu saya katakan, apa bedanya menghormati dan menyembah. Dalam penyembahan tidak ada unsur meminta, memohon sesuatu.
Tetapi dalam hal menghormati ada unsur memberi yang terbaik. Ini prinsip kita sebagai orang Kristen dalam menghormati orang tua. Memberikan yang terbaik, memberikan hati kita, memberikan perhatian kita, memberikan waktu kita kepada orang tua kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana menghormati orang tua yang masih hidup. Kita juga harus bagaimana berusaha menyenangkan hati mereka. Bagaimana menyenangkan hati mereka? Kita berusaha juga untuk menaati apa yang mereka nyatakan berupa nasihat-nasihat baik mereka. Ya, kita berusaha menaati dan juga tidak menyakiti hati mereka. Ini adalah wujud bagaimana kita menghormati orang tua kita. Percuma kita mulut berkata aku berbakti kepada orang tua, aku berbakti kepada orang tua, tapi kita selalu menyakiti hati papa dan mama kita. Banyak orang di dalam dunia ini berkata, aku berbakti kepada orang tua. Aku menghormati orang tua. Tetapi kenyataannya mereka tidak berusaha menyenangkan hati orang tua mereka. Bahkan melukai hati orang tua selagi orang tua mereka masih hidup. Yang ketiga, bagaimana kita menghormati orang tua yang masih hidup? Memperhatikan keselamatan rohani mereka. Inilah yang menjadi ciri khas kita di dalam keluarga Kristen dengan non-Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya dilahirkan dari keluarga yang non-Kristen, yang belum percaya pada Tuhan. Di tengah-tengah keluarga saya yang pertama sekali percaya Tuhan Yesus. Ya, adik saya juga beribadah di tempat ini ya, Ahui. Dia adik saya. Dan juga ada satu lagi adik laki-laki saya, Asyang. Kami 3 bersaudara. Dari kami satu keluarga 5 bersaudara, sayalah yang pertama sekali percaya Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan setelah adik-adik percaya Tuhan Yesus, mama saya percaya Tuhan Yesus, dan terakhir ayah saya pun percaya Tuhan Yesus. Dengan demikian, ketika kita menyatakan hormat kita, kasih kita kepada orang tua kita, numpang tanya, pernahkah kita berpikir akan keselamatan rohani daripada ayah kita, daripada ibu kita? Percuma kita mengatakan aku sayang kepada papa, aku sayang kepada mama, tetapi realitanya kita tidak memberikan kesempatan bagi ayah dan ibu kita untuk mengenal Kristus. Saya juga selalu mengatakan sebuah kebahagiaan yang sejati adalah ketika hidup dalam dunia ini bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi kita. Dan setelah kita meninggalkan dunia ini, kita dikumpulkan juga di tempat yang sama dengan orang-orang yang mengasihi kita dan orang-orang yang kita kasihi. Inilah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisi keluargamu. Apakah papa mamamu sudah percaya Tuhan Yesus? Memang benar, kadangkala di tengah keluarga sama seperti keluarga saya, yang paling terakhir percaya Tuhan Yesus adalah ayah. Bukan tidak mungkin di tengah-tengah keluarga dari Bapak, Ibu, Saudara, yang sulit percaya Tuhan Yesus juga adalah ayah. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia punya keterbatasan, tetapi bagi Allah tiada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, saya menantang setiap kita. Doakan papamu, doakan mamamu demi keselamatan rohani mereka. Jika Anda menghormati mereka, jika Anda mengasihi mereka, jika Anda mengatakan aku anak yang berbakti kepada orang tua kita. Itu poin yang pertama, menghormati orang tua yang masih hidup. Namun firman Tuhan juga hari ini ingin mengingatkan kita. Kita menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia. Jangan berpikir orang Kristen ketika orang tua meninggal dunia kita tidak lagi menghormati mereka. Hari ini saya ingin mengajak kita berpikir bagaimana kita menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia. Termasuk juga kakek nenek kita. Ataupun orang-orang tua yang kita kasihi.
Sama seperti menghormati orang tua masih hidup ada 3, saya juga menyusunnya ada 3 bagaimana menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, ketika harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Demikian juga ketika ayah kita, ibu kita, orang tua kita, kakek kita, nenek kita meninggalkan dunia ini, nama baik mereka masih ada di tengah-tengah keluarga. Khususnya kita orang Tionghoa, kita harus tahu marga kita berasal daripada ayah kita. Itu menunjukkan sebuah keluarga dan kita harus bagaimana menjaga nama baik daripada keluarga. Jangan berpikir setelah aku dewasa, setelah aku menikah, aku menanggung segala sesuatu, bertanggung jawab atas diri sendiri. Tidak. Nama baik keluarga juga dipertaruhkan. Nama baik gereja dipertaruhkan. Nama baik Tuhan juga dipertaruhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah keluarga, khususnya orang tua yang sudah meninggal dunia, kita tetap harus menjaga nama baik mereka. Di dalam seluruh kehidupan kita. Coba kita pikir baik-baik. Suatu hari ada seorang anak yang ketangkap polisi oleh karena narkoba. Wah itu bobo langi kia. Hoken chat lia. Coba perhatikan. Bukankah nama orang tua juga ikut terlibat di dalamnya? Saya mengharapkan jemaat Mu'en. Ketika mengatakan aku menghormati orang tua. Kita menjaga nama baik daripada papa kita. Nama baik daripada keluarga kita. Ini poin pertama. Poin yang kedua, bagaimana menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia. Selama kita hidup bersama dengan orang tua kita di tengah-tengah keluarga, banyak sekali nasihat-nasihat baik, banyak sekali wejangan-wejangan yang diberikan kepada kita. Kalau kita menyatakan kita menghormati orang tua kita, maka segala nasihat-nasihat baik daripada orang tua kita wariskan kepada anak cucu kita. Ini adalah wujud kita menghormati orang tua. Mewariskan, mengenang, mengingat segala nasihat baik daripada orang tua kita. Untuk kita sampaikan dan wariskan kepada anak cucu kita. Ketika kita mendidik anak-anak kita dengan nasihat orang tua, sesungguhnya kita mengingat segala nasihat daripada orang tua kepada kita. Ini juga adalah wujud bagaimana menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga, bagaimana menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia. Selama mereka hidup, ketika bersama-sama dengan kita mendengar dia berkata, aku punya kerinduan, aku punya cita-cita, aku punya keinginan ingin melakukan kebajikan ini atau melakukan kebajikan itu. Tetapi ternyata mereka tidak sempat menunaikannya atau menggenapinya. Kita sebagai anak, sebagai cucu, punya kemampuan, punya kapasitas, kita melanjutkan segala cita-cita luhur daripada orang tua kita yang belum sempat terlaksana dan kita menggenapinya. Ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Salomo, menggenapi cita-cita luhur daripada Raja Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal-hal demikian inilah yang harus kita pikirkan bagaimana menghormati orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi bukan hanya waktu cengbeng untuk menunjukkan kita berbakti pada orang tua. Bukan. Tetapi di dalam keseharian kita. Setiap hari nama baik daripada orang tua kita. Selalu kita pikul, selalu kita bonceng kemanapun kita berada. Dan pada saat hari cengbeng kita perhatikan. Kita orang Kristen juga pergi ke Taman Eden, ke kuburan untuk menabur bunga. Bunga artinya apa? Bunga artinya cinta kasih. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan waktu Anda pacaran. Ketika kita memberikan bunga kepada pacar kita. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk menyatakan cinta kasih, membuat hati dia senang, bukan suruh dia makan. Benar? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini hal-hal yang harus kita ketahui. Sebagai anak, bagaimana menghormati
orang tua kita yang masih hidup dan setelah meninggal dunia. Sekarang kita melihat selanjutnya bagaimana peran ayah bagi anak-anak atau bagi keluarga. Saya bersyukur Tuhan mengaruniakan sepasang anak bagi saya. Anak saya yang pertama, Immanuel, tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2004. Anak saya yang kedua, Putri, tanggal lahirnya tanggal 8 bulan 8 tahun 2008. Semuanya lahir normal. Saya tanggal lahirnya tanggal 9 bulan 9. Dan istri saya tanggal lahirnya tanggal 10 bulan 10. Semuanya tanggal dan bulan angkanya kembar. Tidak direkayasa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya ini adalah keunikan keluarga saya yang diberkati oleh Tuhan. Saya juga mengharapkan keluarga Bapak, Ibu, Saudara juga diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika saya memiliki anak-anak yang cantik, yang ganteng, yang pinter, yang baik, ingat, itu semua pemberian daripada Tuhan. Segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu setiap hari tidak henti-hentinya saya berdoa kepada Tuhan supaya anak-anak juga di masa depan mereka, di dalam kehidupan mereka memuliakan nama Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi kami sebagai orang tua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan baik-baik, maka kita akan melihat bahwa Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa artinya? Abraham memiliki anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yakub. Dan Allah memperkenalkan, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya apa? Artinya Allah bukan hanya milik satu generasi. Saya khawatir sekali. Banyak keluarga-keluarga Kristen tidak memandang penting akan kristenisasi di tengah-tengah keluarga. Sehingga anaknya mau besar, mau agama apapun boleh. Bapak, Ibu, Saudara, ini sesuatu artinya apa? Orang tua yang tidak mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan untuk anak-anak yang diberikan kepada kita. Saya mengharapkan jemaat MUEN bukanlah orang tua yang demikian. Jangan membiarkan, yang tuahannya, yang kaki keng lah, hamik kagu saya lah. Itu artinya orang tua yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Fungsi pertama di tengah-tengah keluarga sebagai orang tua, sebagai ayah di tengah keluarga apa? Kristenisasi anggota keluarga. Kristenisasi anak-anak kita. Ini kristenisasi yang positif. Yang kedua, kita juga harus tahu kita adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Untuk bagaimana merawat keluarga kita, mendidik anak-anak kita apa? Di dalam Tuhan. Sama seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Inilah panggilan kita, inilah tugas kita. Supaya apa? Supaya kita bisa membimbing mereka dalam ajaran nasihat Tuhan. Untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Itulah wakil Allah. Penyambung lidah Allah bagi anak-anak kita. Saya juga khawatir banyak keluarga-keluarga Kristen membiarkan anak-anak kita bertumbuh dalam rohani, mengandalkan guru sekolah minggu, mengandalkan gereja saja. Padahal 1 minggu, 7 hari anak kita berada bersama-sama dengan kita. Hanya 1-2 jam anak kita berada di sekolah minggu ataupun di gereja. Padahal berjam-jam anak kita bersama dengan kita. Pernahkah kita berpikir bagaimana fungsi kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita supaya di dalam ajaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya harus tegas mengatakan hal ini. Kalau orang tua tidak punya hati akan firman Tuhan, maka orang tua akan sulit mendidik anak-anak mereka berjalan di dalam firman Tuhan.
Jadi kuncinya adalah coba sebagai orang tua berikan teladan akan pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Sehingga ketika Anda berbicara ada kuasa. Percuma Bapak Ibu Saudara kita menyuruh anak-anak kita baca Alkitab kalau kita sebagai orang tua tidak baca Alkitab. Kita menyuruh anak kita untuk berdoa kalau kita sebagai orang tua pun makan tidak berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini sesuatu yang harus kita pelajari. Harus kita lakukan. Di tengah-tengah keluarga, anak-anak kita sedang menyaksikan kita. Dan apa yang kita lakukan, itu adalah nasihat yang lebih berpengaruh daripada perkataan yang kita ucapkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengharapkan apa yang kita sampaikan, apa kita renungkan pada pagi hari ini. Mengingatkan kita sebagai anak terhadap orang tua kita, dan sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Dan semuanya ingat, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan saya mengharapkan setiap kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Sebagai penutup, saya memberikan kesaksian. Saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang papa dan mama tidak akur. Papa punya kehidupannya tersendiri, dan mamalah yang membiayai hidup kami sehari-hari dan menyekolahkan kami dengan menjahit dan mengajar orang menjahit. Dan papa di dalam keluarga dia tidak begitu peduli. Maafkan saya jujur mengatakan sampai sekarang ayah saya tinggal bersama dengan saya tetapi tidak memanggil nama saya. Karena kenapa? Sepertinya yang dia panggil adalah nama daripada anak tuako saya. Tetapi satu hal yang saya perlu sampaikan pada kesaksian pagi hari ini adalah sekalipun ayah tidak memanggil nama anaknya, yang dipanggil adalah nama daripada keponakannya, yang dia kasihi adalah orang-orang yang bukan daripada anggota keluarganya. Tugas saya sebagai anak bertanggung jawab di hadapan Tuhan, menghargai ayah saya, menghormati ayah saya sebagai ayah. Saya yakin dan percaya sikap saya terhadap ayah, terhadap ibu saya, itu adalah di mata Tuhan melihatnya dengan sangat jelas. Kalau kita bisa menghormati orang tua kita yang kaya raya, yang baik-baik, saya yakin dan percaya itu sesuatu yang wajar, sesuatu hal yang normal. Tetapi kalau kita tetap bisa menghormati ayah kita yang menurut kita dan tanda petik sejahat apapun, seburuk apapun, tapi kita tetap bisa menghormati mereka dan mengasihi mereka. Ingat, kita melakukannya untuk Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memperhitungkannya sebagai kebaikan bagi Anda dan saya. Dan saya selalu katakan kepada anak-anak saya, sekalipun Yeye punya sikap yang demikian, kita harus memperlakukan Yeye baik-baik. Untuk mengasihi dia, menghormati dia. Dan suatu hari kelak kita juga akan tua. Kita bisa tua. Kita mungkin bisa juga sama seperti Yeye. Kita harus belajar untuk bijaksana, menjalani perjalanan hidup kita dengan pertolongan Tuhan. Tuhan izinkan apa yang kita alami sekarang ini pasti punya alasan yang baik daripada Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu kondisi keluargamu bagaimana. Papa mamamu bagaimana. Tetapi hari ini melalui firman Tuhan, saya mengajak kita, hormatilah orang tuamu. Kasihilah mereka, sayangilah mereka. Karena Tuhan sedang melihatnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur. Di dalam kehidupan kami ada ayah dan ibu yang mendidik membesarkan kami. Kami bersyukur Bapa untuk pemberian yang daripadamu. Ajarilah kami Bapa untuk mengasihi, menghormati ayah dan ibu kami. Dan Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk tetap mengasihi ayah dan ibu kami
di dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Karena kami tahu Bapa, Tuhan menolong kami. Tuhan melihat apa yang sedang kami lakukan. Terima kasih Bapa surga untuk anugerah-Mu dan kasih. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat MUN untuk terus bertumbuh dalam iman kerohanian, bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Rohul Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. So many things they thought for my attention. So I shift my gaze in your direction.